Oke, kita lanjut ya. Oke. Oke. Selamat sore Ibu Rina. Selamat sore Bu Anita. Gimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah saya sehat dan luar biasa. Alhamdulillah. Apa nih yang mau kita bicarakan hari ini? Yang kita bahas masalah hari ini adalah saya sedang dihadapi dengan keluhan wali murid nih Bun. Oh, Ya, keluhan apa Ibu? hari ini seminggu kemarin tepatnya Mhm. ada wali murid saya melaporkan bahwa anaknya kena pukul sama teman sekelasnya. Nah, Oke. itu namanya kita sebut aja ya namanya ya, biar Mhm. enak. Namanya si Leo. Leo ini Mhm. suka mukul temennya. Mhm. Entah nggak ada salah apa-apa, dia tiba-tiba mukul kayak gitu kan. Mhm. Nah, terus udah 3 atau 4 orang wali murid tuh yang ngadu Oke. kepada saya. Katanya, Bu, itu anak saya nggak mau sekolah gara-gara Mhm. dipukul sama si Leo. Nah, Mhm. jadi saya bilang, kok bisa ya? Saya bilang kayak gitu kan. Mhm. Padahal kalau di kelas nggak ada tuh Bu anak-anak yang melapor kayak gitu, nah kan, ataupun nangis gitu. Tahu-tahu mereka tuh melapornya ketika sudah sampai di rumah. Nah, jadi saya ya jadi kepikiran, kok bisa ya? Tadi saya nggak ngelihat ada anak nangis kayak gitu kan. Kok tadi saya bisa nggak ngelihat anak yang berkelahi. Mhm. Kapan ya waktunya Leo ini kayak gitu nah kan. Mhm. Nah, kadang-kadang ada sih yang saya lihat dia itu mukul temannya ada. Nah, Mhm. tapi kami langsung kasih pengertian, nak nggak boleh ya mukul teman kayak gitu. Oke. Cuma Kalau boleh tahu mungkin Ibu Rina bisa ceritakan kejadian yang sampai memukul dan memberikan respon yang mungkin kurang baik dari orang tua itu kejadiannya saat belajar di sekolah atau di luar sekolah atau bagaimana Ibu Rina? Itu kejadiannya di dalam sekolah, tapi itulah mungkin mereka itu pas kan namanya kita satu sekolah kan tidak mungkin kita deket terus sama anak, otomatis mereka Mhm. bermain di sudut yang satu dan sudut yang Mhm. kedua, kayak gitu kan. Mungkin tanpa sepengetahuan saya, pas saya lihat, oh ternyata dia itu misalnya ada anak satu berdiri gitu kan, lagi Mhm. berjalan, tiba-tiba tangan itu langsung langsung mukul Oh, temennya, iya. kayak gitu kan, secara spontan, bukan dia itu sengaja, Mhm. bukan, kayak gitu. Nah, mungkin Mhm. ada kelainan kali ya, Oke. seperti itu, bukan karena ada bentrokan apa enggak gitu. Secara Mhm. spontanitas saja dia mukul atau dia dorong temennya ketika baris, nah kayak gitu. Mmm. Itu sejauh ini apakah anak yang menjadi korbannya Leo tadi ya namanya, Bu, ya? Itu mengalami cedera atau hanya mungkin ketidaknyamanan dari tingkah lakunya Leo? Kalau dengar pengaduan orang tuanya ada yang Mmm. kakinya sampai memar sedikit kemarin kan, Mhm. katanya gara-gara didorong sama Leo. Itu kejadiannya Mhm. pas ditanya, "Kapan Salsabila kejadiannya?" "Itu Mhm. Umi pas pulang sekolah." "Oh berarti kan waktu Mmm. mau pulang sekolah, kemungkinan pas Oke. pakai sepatu," kayak gitu. Nah, pas pakai sepatu Mmm. didorongnya temennya, jadi kakinya terbentur. Nah, Mhm. makanya kami sampai itu nggak tahu gitu. Nah kan, kalau Mhm. kita tahu mungkin kita langsung kasih tindakan atau kasih Mhm. obat kayak gitu. Oke. Jadi hari ini Ibu itu dari respon orang tua bukan hanya satu ya, Bu, ya? Iya, Lumayan banyak ya? 3 orang, heeh. Malah waktu parenting tuh kan ada orang tuanya bilang, Mhm. "Anak saya nggak nyaman loh sama anak kamu waktu parenting," kan dibilangin gitu. Mhm. "Kenapa?" "Ya, si Leo itu sering mukul Azam," katanya. Sampai saya bilang gini, "Kalau, Leo masih mukul kamu Leo sama mukul Azam, Azam balas ya sama sendok." Nah, kayak gitu. Nah, sampai dibilang gitu. Nah, jadi waktu itu saya bilang, "Loh, Bun, nggak boleh loh, Bun, kita suruh anak kita membalas." Iya. Namanya sama-sama orang tua kan ilmu parenting, sama-sama saling ketemu, sama-sama saling curhat mencurhat kayak gitu. Mmm, Nah, mhm. Oke. Berarti orang tuanya sudah apa ya, udah memberikan respon yang mungkin tidak baik gitu ya, karena disuruh anaknya membalas ya, Bu. Kalau iya, kita sebagai pendidik itu agak-agak bingung ya, dua sisi siswa kita semua. Mungkin iya. dari masalah Ibu tadi, Ibu sudah coba menggali sejauh mana nih, kenapa Leo berbuat seperti itu? Saya karena udah 3 kali kan, Mmm. kalau saya lihat, misalnya saya langsung lihat kejadian, anak itu Mhm. berantem
langsung saya kasih respon. Mhm. Misalnya saya kasih juga pengertian ya seperti kita sudah belajar di CGP kan Mhm. tentang pemberian restitusi, segitiga Iya, restitusi kayak gitu kan. betul. Sekarang saya lakukan kayak gitu kan. Mmm. Nah, masih juga dia berperilaku yang enggak baik, akhirnya Mhm. kemarin terakhir saya panggil orang tuanya. Mhm. Karena saya udah ini kan, siapa tahu Mhm. yang dijadikan masalah orang tuanya di rumah, kayak gitu. Jadi waktu itu saya panggil orang tuanya. Pas ketika saya panggil, ternyata Mhm. benar kelakuan orang tuanya yang memberi contoh yang nggak baik. Oh, Dia bilang, mhm. "Kalau di rumah iya Bu, kalau dia nggak dengar saya langsung pukul," kayak gitu. Ternyata ada Mhm. main kasarnya juga orang tuanya di rumah. Cara Ibu Rina dalam mengeksplor kenapa kebiasaan mungkin perilaku Leo ini yang tadi Ibu Rina sampaikan ya, salah satunya ada pengaruh dari keluarga. Bagaimana cara Ibu Rina mengeksplornya sampai dapat kesimpulan Ibu Rina seperti itu? Ya, saya bicara dari hati ke hati sama orang Mhm. tuanya Leo, saya Mhm. panggil, saya ajak duduk bersama, saya Mhm. bilang, "Bunda, saya minta maaf ya, karena hari ini harus merepotkan Bunda untuk datang ke sekolah. Nah, Mhm. permasalahannya di sini adalah ya seperti kemarin saya bilang kan, Mhm. Leo masih sering mukul teman. Mhm. Sekarang saya mau tahu dulu Bun, gimana cara Bunda mengasuh, pola asuh Bunda di rumah." Nah, Mmm. dia cerita Oke. kalau misalnya, "Saya tuh tahu Bu, Umi," katanya, "anak saya itu nakal," gitu kan, Mmm. "dia sering mukul Mhm. teman. Saya tahu," katanya, "malah saya sering labrak sama orang tua yang lain," kayak Oh. gitu. Nah, sering ternyata di rumah gitu kan. "Oh, terus, Mhm. Ibu gimana pola asuh Ibu di rumah?" "Ya itulah," katanya, "kalau misalnya satu kali dia nggak mau dengar, ya saya cubit dia," katanya, "sampai saya pukul," kayak gitu. Nah, coba Mhm. dikurangi. Terus saya tanya lagi, "Gimana ayahnya Leo di rumah? Mhm. Apa ayah Leo sering mukul juga?" "Enggak Bu, kalau ayah Leo nggak pernah mukul, malah dia, terima kalau misalnya ada orang tua yang ngadu, ya udah selalu Mhm. sabar," kayak gitu. Nah, kayaknya posisinya di posisi orang tuanya. Terus saya Mhm. bilang sama ibunya, "Bu, gimana kalau Ibu rubah pola asuh Ibu," kayak gitu Mhm. kan. Eee, sa "Ibu lebih sabar sama Mhm. anak," saya bilang kayak gitu. "Dia nggak mau nurut sekali, kita kasih kesempatan." Ya kami Mhm. kasih pembelajaran tentang pendidikan anak sama dia kan. Mhm. Nah, terus saya kasih belajar untuk baca doa sebelum dia tidur, untuk jadi anak Mhm. yang penurut. Nah, alhamdulillah waktu itu kan di posisinya waktu saya sedang berbincang, ada Leo juga, kayak gitu. Nah, jadi saya bilang Mhm. sama Leonya, "Leo, kalau Leo ngelihat mamanya seperti ini, sedih nggak?" Kayak Mhm. gitu kan. "Iya." Terus, "Kalau misalnya mamanya dipanggil sama Umi, gimana perasaan Leo, malu nggak?" "Malu," katanya kayak gitu kan. "Nah, Mhm. gimana nanti kalau dipanggil sama Pak Polisi mamanya? Mhm. Ayo." Nah, saya bilang kayak gitu, "Nanti kalau Leo mukul anak orang sampai cedera, Mhm. nanti mamanya yang masuk penjara. Mau Leo seperti itu?" Akhirnya mereka saling bersedih kayak gitu kan. Mhm. Akhirnya ya alhamdulillah mengangguk-ngangguk saja gitu. Nah, Oke. Udah ada respon yang baik dari Leo setelah itu, Ibu? alhamdulillah kan kejadian itu 1 minggu kemarin. Nah, Mhm. setelah dapat kita pencerahan dari yang saya ajak kemarin, Mhm. alhamdulillah dalam 1 minggu ini saya pantau, ya sangat berubah anak itu kayak gitu. Nah, 1 minggu ya, Bu, ya? ya Setelah baru kejadian? kan baru Itu minggu kemarin. oke. Itu berapa kali Ibu melakukan pemanggilan atau mungkin bahasanya restitusi lah kalau kita ya, ke orang Ya, tuanya itu 1 kali ya, Bu, ya? ke orang tua sebenarnya udah 2 kali, Oke. karena kan waktu perdana pertama sekali seminggu pertama masuk itu kan udah Mhm. sering keributan dia kan, sudah saya panggil. Mhm. Nah, ini Oke. udah yang bulan yang ke-3 kalau tidak salah ada. Nah, ini Mhm. saya panggil sekali lagi, alhamdulillah ya itu tadi, nampaknya adalah perubahan. 1 minggu ini belum ada kasus untuk Leo, Belum ada ya? belum Baru ada. baru yang minggu lalu lah, Bu Rina ya? Iya. Oke. Dari masalah Ibu Rina tadi, apakah yang seperti Leo ini hanya Leo sendiri atau mungkin ada calon-calon Leo berikutnya ini, Bu? Alhamdulillah untuk anak-anak yang lain, Mhm. tidak ada, insya Allah jangan. Ya. Karena, kalau dikasih, misalnya ada anak yang mukul kayak gitu kan, Mhm. ya kita Iya. langsung bilang sama anak-anak yang lain, "Benar Mhm. nggak sikapnya?" Seperti itu. Iya.
kalau kita Mhm. kasih ya sedikit reward, misalnya, "Yuk sudah ngasih kesalahan kita suruh pungut sampah, mau nggak disuruh seperti itu?" Kayak gitu kan. Oke. Nah, jadi, anak-anak nggak mau gitu. Nah, Mhm. kan tidak ada. Iya, untuk rencana ke depan mungkin apa yang nantinya akan Ibu Rina lakukan supaya masalah ini tidak akan memunculkan masalah yang Leo kembali atau mungkin teman-temannya Leo dan suasananya kembali kondusif lagi, tidak ada protes dari wali murid yang mungkin sifatnya membuat mereka tidak nyaman ya Bu Rina ya? Apa nih rencana Ibu Rina ke depannya? Ke depan saya akan mengadakan parenting day kembali, Mhm saya akan mhm mencarikan solusi-solusi yang baik untuk mhm. orang tua. Mungkin saya akan panggil pakar-pakar psikolog tentang, Oh, parenting sama, orang tua dan anak kayak gitu. Nah, gimana iya. supaya mereka tuh, oh kalau sama pakarnya kan mungkin mereka lebih yakin kayak gitu. Nah, Mhm. ketimbang sama gurunya. Itu rencananya akan diadakan per tiap bulan atau seperti apa, Bu Rina? Kalau parenting day kami setiap bulan. Mhm, melibatkan siapa saja nih? Kan kalau misalnya kita kan, per 3 bulan kita bakal Mmm, memanggil orang dari misalnya tim kesehatan, mmm, terus nanti per 3 bulan besoknya kita panggil dari tim penceramah agama gitu, nah dari tingkat mmm, kalangan masyarakat, seperti itu. Jadi mereka mendapatkan ilmu bukan cuma dari kita aja. mhm. Itu untuk keterlibatannya apakah orang tua di sini dilibatkan sepenuhnya atau mereka boleh tidak hadir gitu pada program yang nantinya akan Ibu Rina lakukan? Alhamdulillah sejauh saya mengadakan program, Mhm, 25%, siswa saya 37 yang hadir itu mmm, 28 sampai 25 orang. Berarti hampir mhm, setengah lebih ya, insya Allah mengikuti. Karena oke. ya orang tua kan ada yang bekerja juga di hari Sabtu. Mhm, betul betul. Jadi untuk yang tidak hadir, itu kan tidak tertutup kemungkinan bahwa merekalah salah satu anaknya yang mungkin menjadi bibit Korban. masalah gitu ya, Bu, ya. Apa nih kiat Bu Rina, terlepas dari mereka punya kebutuhan atau pekerjaan yang memang mendesak untuk tidak bisa hadir ke undangannya Ibu Rina, gimana nih solusi yang mungkin Ibu Rina akan siapkan? Untuk mama-mama atau orang tua yang nggak bisa hadir, Mhm, paling kita via telepon, kita mhm, bercakap-cakap, lewat telepon ataupun di mhm, pagi hari mereka mengantar anaknya. Kita mhm, panggil deh sebentar, kalau mhm, kita perlu untuk memperbincangkan masalah anaknya. Tapi mhm, biasanya kalau orang tua itu, dipanggil untuk kita beritahu prestasi ataupun mhm. masalah, insya Allah mereka mau hadir. Untuk Mungkin kontrolnya nanti bagaimana Bu Rina? untuk kontrolnya itu tadi kita, eee, melihat dulu, Mmm, permasalahannya. Misalnya kalau mhm, permasalahannya begitu berat, ya kita panggil orang tuanya. Kalau permasalahan oke, masih bisa diselesaikan dengan secara, bu guru sama murid, ya kita mhm, selesaikan sama murid aja. baik. Rencananya luar biasa nih Bu Rina. Siapa nih yang nantinya akan, eee, kalau bisa dibilang tuh yang akan nantinya bertanggung jawab penuh dalam rencana aksinya yang akan Ibu Rina gagas dalam waktu dekat ini? Yang bakal bertanggung jawab, ya otomatis saya sendiri sebagai kepala sekolah dan Mhm, guru wali kelasnya dan juga mhm, orang tuanya. mhm. Kira-kira itu akan segera dilaksanakan atau mungkin butuh waktu dulu atau bagaimana nih? Atau Insya mau Allah, langsung besok? ya, insya Allah hari Sabtu ini. Sabtu ini? Oh, Karena Sabtu ini kami parenting day-nya. sekolahnya dari Senin sampai Sabtu ya, Bu, ya? Ya, Senin sampai Sabtu. Oke. Itu dari jam berapa sampai jam berapa, Ibu, kalau untuk TK? Kalau TK kita dari jam 7 sampai jam 12. Sampai jam 12. Untuk sejauh ini dalam diskusi Ibu dengan mungkin, personal, dengan Ibu dengan, wali kelas atau guru, dengan Ibu dengan orang tua murid, itu berjalannya apakah menurut Ibu sudah maksimal atau masih ada yang harus Ibu benahkan lagi supaya lebih maksimal? Kalau secara personal, Mhm, sudah lebih baik. mhm, Eee, saya untuk sampai saat ini, saya tidak pernah menekan kepada mhm, guru saya mhm, cuma sekedar mengajak. Jadi mereka
kayaknya tidak terlalu terbebani dengan apa yang saya atur dan saya konsekuensikan. Semuanya apa-apa keputusan saya bilang, "Yuk ini keputusan kita bersama, jadi kita yang menyelesaikan secara bersama." Seperti itu. Jadi untuk kendala komunikasi, tidak jadi hambatan lah ya untuk Ibu Rina dan teman-temannya ya. Nah, Untuk, dalam hal ini rencana aksi yang nanti Ibu gagas kan salah satunya adalah kemampuan komunikasi ya, Bu. Karena iya. kan, kita itu maunya niatnya baik, tapi kan terkadang orang sering salah tanggap ya, Bu Rina ya. Oh iya, apalagi Ibu kan bersentuhan dengan anak-anak TK yang mungkin mereka tidak bisa yang berargumentasi seperti anak-anak yang usianya sudah dewasa. Pokoknya kalau Iya. dia nggak senang, nangis tiba-tiba kan kadang-kadang gurunya Bu ya yang disalahin ya Bu ya? Sering. Iya. Jadi, ke depannya nanti Ibu akan lanjutkan di hari Sabtu ini ya Bu? Iya, Wah, keren dari nih. Sabtu, Berarti insya udah Allah. secara persiapan udah oke nih ya Bu ya? Alhamdulillah sudah, mudah-mudahan Oke. berjalan dengan baik. Undangan juga sudah selesai, tinggal lagi Mhm. kegiatannya. Oke, sangat Dan menarik sekali nih reaksi dari Bu Rina. Mungkin nanti kalau seandainya, apa ya jatuhnya, rencana aksinya bisa cepat dan berjalan dengan lancar, hambatan-hambatan yang Ibu, rasakan tadi dan tujuan Ibu nanti akan tercapai dengan maksimal sesuai dengan yang diharapkan Ibu dan tim Ibu ya, Bu, ya? amin. Oke, baik. Ada lagi Bu Rina yang mau disampaikan ke saya, Ibu? Eh, Ya, saya berharap Mhm. dengan percakapan kita hari ini saya dapat menimbulkan ide baru, ya Mhm. mempunyai apa ya peluang untuk dapat lebih baik Mhm. lagi. Baik, besar harapannya bisa sukses ya, Bu, ya. Baik, Amin. saya tunggu kabar baik dari Ibu untuk rencana aksinya ya, Bu, ya. Semoga berhasil dengan timnya. Baik, Ibu Rina, kita selesaikan dulu coaching kita hari ini. Terima kasih dan selamat sore. Selamat sore, Bu Anita. Ya, Ibu.